China anggap Indonesia tak bisa bersaing secara head power di Laut Natuna Utara. Di Laut Natuna Utara antara Indonesia dan China telah berlangsung sejak lama. Munculnya polemik di Laut Natuna Utara timbul akibat adanya klaim sepihak yang diajukan oleh China. Perselisihan yang terjadi antara Indonesia dan China di Laut Natuna Utara juga menjadi fokus bahasan tersendiri bagi publik Beijing. Berbagai media China ikut menyoroti konflik yang terjadi antara Indonesia dan China di Laut Natuna Utara. Misalnya, media berbahasa Mandarin yakni Sina.com yang ikut membicarakan mengenai konflik Indonesia dan China di Laut Natuna Utara. Perselisihan antara Indonesia dan China di Laut Cina Selatan merupakan berfokus pada kepemilikan Kepulauan Natuna. Polemik yang terjadi antara Indonesia dan China di Laut Natuna Utara semakin tajam saat Beijing ajukan keberatan ke Indonesia. Indonesia yang mengganti nama Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara mendapat protes keras dari Beijing. China meminta Indonesia untuk membatalkan perubahan nama LCS menjadi Laut Natuna Utara. Negara terbesar di Asia Tenggara itu mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif di bawah konvensi PBB tentang hukum laut dan menamakan wilayah itu sebagai Laut Natuna Utara pada 2017. China keberatan dengan perubahan nama tersebut dan bersikeras bahwa jalur air tersebut berada dalam klaim teritorialnya yang luas di Laut Cina Selatan yang ditandai dengan 9 garis putus-putus berbentuk U. Sebuah batas yang ditemukan tidak memiliki dasar hukum oleh Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag pada tahun 2016. Selain itu, China juga memprotes saat Indonesia melakukan eksplorasi migas di Blok Tuna Laut Natuna Utara karena China beranggapan bila lokasi tersebut merupakan bagian dari teritorial Beijing. Satu surat dari diplomat China kepada Kementerian Luar Negeri Indonesia dengan jelas mengatakan kepada Indonesia untuk menghentikan pengeboran di ring lepas pantai, sementara karena itu terjadi di wilayah China. Jawaban kami sangat tegas bahwa kami tidak akan menghentikan pengeboran karena itu adalah hak kedaulatan kami. Sedikit mengancam karena itu adalah upaya pertama diplomat China untuk mendorong agenda 9 garis putus-putus mereka terhadap hak-hak kami di bawah hukum laut. Kemudian, menurut The Diplomat, rekaman tersebut berawal dari sebuah organisasi nelayan bernama Lubuk Lumbang. Kelompok itu mengatakan para nelayan diusir oleh penjaga pantai China di zona ekonomi eksklusif Indonesia pada akhir Oktober 2019. Kisruh di Laut Natuna Utara juga menjadi fokus tersendiri bagi media Timur Tengah yakni Al Jazeera. Al Jazeera ikut menyoroti soal adanya konflik antara Indonesia dan China di Laut Natuna Utara. Peristiwa itu mengacu pada sengketa internasional atas salah satu wilayah yang paling disengketakan di dunia. Karena Indonesia dan China mengklaim menguasai wilayah di Laut Cina Selatan yang terletak di perbatasan Pulau-Pulau Natuna, Indonesia. Karena China menganggap bahwa sekitar 90% dari laut yang memiliki luas 3,5 juta kilometer persegi lautnya sendiri mengutip catatan penggunaan sejarah untuk mendukung klaimnya. Sementara Indonesia yang terletak di pinggiran selatan Laut Cina Selatan menganggap bahwa daerah dengan perkiraan 1,9 triliun kaki kubik cadangan gas alam adalah zona ekonomi eksklusif di bawah konvensi PBB tentang hukum alam. Pada akhir 2019, dunia hampir menyaksikan konflik militer antara Indonesia dan China sebagai akibat dari praktik terakhir di kawasan ekonomi Pasifik. Yang oleh Indonesia disebut Laut Natuna Utara, sementara Beijing menganggapnya sebagai daerah penangkapan ikan tradisional China. Pada saat yang tepat,
pasukan penjaga pantai Cina mulai merambah ke wilayah tersebut. Dan Jakarta tidak menemukan cara lain selain mengirim kapal perang dan pesawat tempur F-16 dan juga mengundang kapal penangkap ikan Indonesia untuk pindah ke daerah itu. Tetapi ketegangan mereda dengan cepat. Setelah Cina mundur dari daerah itu, Cina beranggapan bila Laut Natuna Utara masuk ke dalam teritorial Beijing. Ini didasarkan pada Nain Daslin yang diakui sepihak oleh pemerintah Cina. Cina juga mendasarkan sejarah dalam pengajuan klaim sepihak di Laut Natuna Utara. Wilayah laut yang diberi nama Zhanghai oleh Tiongkok pada dinasti Han, timur ini merupakan zona ekonomi eksklusif Tiongkok. Indonesia yang tidak dapat bersaing dengan Cina dalam hal head power telah memilih untuk mengajukan keluhan kepada organisasi internasional untuk mempertahankan klaimnya dalam beberapa tahun terakhir. Kisruh soal tumpang tindih klaim kekuasaan yang meliputi Laut Natuna Utara ini memuncak pada akhir Desember 2019 saat sebuah video kapal nelayan asing dari Cina yang diduga menyerbu perairan Natuna yang beredar di media sosial Indonesia. Menurut media Cina itu, menuturkan bila Indonesia tak bisa bersaing secara head power. Oleh sebab itu, Indonesia memilih untuk mengajukan keluhan ke organisasi global. Indonesia yang tidak dapat bersaing dengan Cina dalam hal head power telah memilih untuk mengajukan keluhan kepada organisasi internasional untuk mempertahankan klaimnya dalam beberapa tahun terakhir. Ini didasarkan pada Nain Daslin yang diakui sepihak oleh pemerintah Cina. Cina juga mendasarkan sejarah dalam pengajuan klaim sepihak di Laut Natuna Utara. Wilayah laut yang diberi nama Zhanghai oleh Tiongkok pada dinasti Han, timur ini merupakan zona ekonomi eksklusif Tiongkok. Indonesia yang tidak dapat bersaing dengan Cina dalam hal head power telah memilih untuk mengajukan keluhan kepada organisasi internasional untuk mempertahankan klaimnya dalam beberapa tahun terakhir. Kisruh soal tumpang tindih klaim kekuasaan yang meliputi Laut Natuna Utara ini memuncak pada akhir Desember 2019 saat sebuah video kapal nelayan asing dari Cina yang diduga menyerbu perairan Natuna yang beredar di media sosial Indonesia. Menurut media Cina itu, menuturkan bila Indonesia tak bisa bersaing secara head power. Oleh sebab itu, Indonesia memilih untuk mengajukan keluhan ke organisasi global. Indonesia yang tidak dapat bersaing dengan Cina dalam hal head power telah memilih untuk mengajukan keluhan kepada organisasi internasional untuk mempertahankan klaimnya dalam beberapa tahun terakhir.